Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Kemarin, Jumat 18 Maret 2022, berlangsung satu perayaan perkawinan di Katedral Jakarta dan perkawinan ini menjadi cukup viral dibicarakan saat ini. Pernikahan ini adalah pernikahan antara Gerald Sebastian, seorang pria Katolik, dengan Ayu Kartika Dewi yang adalah seorang wanita Muslim. Ayu Kartika Dewi merupakan seorang staf khusus dari Presiden Joko Widodo. Perayaan pernikahan mereka pertama-tama berlangsung dalam akad nikah Islam pada pukul 7.30 WIB dan setelahnya pada pukul 10 mereka melangsungkan perayaan perkawinan di Katedral Jakarta. Dan hal inilah yang membuat viral pernikahan itu, yaitu bahwa banyak orang relatif masih heran dengan adanya pernikahan beda agama, yaitu antara Katolik dan Muslim. Apalagi pada saat perayaan di katedral, Ayu Kartika Dewi menggunakan hijab berwarna putih. Semakin menarik lagi karena pernikahan beda agama ini dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, yang juga merupakan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan saat ini pernikahan ini cukup viral dibicarakan. Lantas, apakah pernikahan beda agama yang demikian memang tidak sah dan melanggar aturan gereja? Apalagi perkawinan itu diadakan dalam dua perayaan agama. Oke saja ada perkawinan beda agama, tapi bahwa mereka melaksanakan perayaan perkawinan dalam dua agama yaitu Islam dan Katolik, apakah itu tidak melanggar? Nah, bukankah dengan demikian Uskup Suharyo yang memimpin perayaan perkawinan itu pun sedang turut terlibat dalam melanggar aturan gereja? Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama ialah bahwa kita harus tahu bahwa dalam gereja Katolik memang ada yang namanya pernikahan beda gereja dan juga beda agama. Gereja Katolik tidak mewajibkan secara sangat kaku bahwa perkawinan dalam gereja Katolik haruslah antara seorang Katolik dengan Katolik, sebagaimana terjadi dalam beberapa gereja dan agama lain. Memang gereja Katolik menilai bahwa seorang Katolik sesungguhnya terhalang menikah dengan non-Katolik. Namun meski demikian, gereja Katolik menyadari bahwa seorang Katolik bisa saja jatuh cinta pada yang non-Katolik, sehingga dengan demikian bisa diizinkan menikah dengan non-Katolik yang dicintainya itu. Tapi ingat, perkawinannya itu harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan gereja. Salah satunya ialah mendapat izin atau dispensasi dari ordinaris wilayah, yaitu uskup setempat yang secara sah dan juga mereka yang secara sah mewakili uskup agar dibebaskan dari halangan tadi. Dalam kasus pernikahan antara Gerald dan Ayu Kartika Dewi ini, inilah yang disebut dengan perkawinan beda agama. Dan ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi agar dispensasi pernikahan beda agama ini diterbitkan oleh ordinaris wilayah bagi mereka. Syarat ini dituliskan dalam kitab hukum gereja, yaitu kitab hukum kanonik nomor 1125 dan 1126. Dalam kitab itu dituliskan ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Katolik. Pertama ialah bahwa seorang Katolik itu berjanji untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman Katolik karena pernikahan itu. Kedua, Katolik ini harus berjanji bahwa ia dengan sekuat tenaga akan mengupayakan supaya anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Dididik artinya anaknya harus sungguh mendapat pengajaran iman Katolik, meski salah satu orang tuanya adalah yang non-Katolik. Ketiga, janji itu harus diberitahu kepada pasangannya tadi yang non-Katolik, sehingga pasangannya pun diminta untuk menghormati janji itu. Dan keempat ialah bahwa kedua calon pasutri itu, pasangan suami istri itu, baik yang Katolik
maupun non-Katolik harus diberi pengajaran mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial pernikahan Katolik. Ciri-ciri hakiki esensial pernikahan Katolik itu tertulis dalam KHK nomor 1055 dan 1056, yaitu bahwa perkawinan Katolik itu adalah suatu perjanjian dari kesepakatan dua pribadi yang sadar dan bebas dari segala tekanan. Perkawinan Katolik bukan sebuah kontrak. Perkawinan Katolik itu adalah sebuah kesatuan, dan yang paling penting juga ialah tidak terceraikan sampai maut memisahkan. Bahwa perkawinan Katolik itu juga adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Bahwa perkawinan Katolik itu juga harus terbuka pada kelahiran dan pertumbuhan anak. Itulah beberapa yang harus mereka taati soal syarat-syarat, ciri-ciri dan tujuan perkawinan Katolik. Baik oleh yang Katolik maupun yang non-Katolik juga. Nah, pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Gerald dan Ayu ini adalah perkawinan yang pastinya sudah memenuhi syarat tadi, sehingga mendapat dispensasi dari ordinaris wilayah setempat, yaitu Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo. Hal ini tidak kita ragukan karena yang memimpin perayaan perkawinan di katedral itu justru adalah ordinaris wilayah yang berwenang mengeluarkan dispensasi pernikahan beda agama itu, yaitu Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Namun, selain menjawab pertanyaan tadi, yang juga harus kita jawab ialah, apakah mereka bukannya melanggar perkawinan sebab mereka melakukan ritual ganda pernikahan, yaitu pertama-tama dalam agama Muslim dan kemudian dalam gereja Katolik. Padahal secara jelas-jelas dalam kitab hukum gereja Katolik disebutkan dalam kanon 1127 paragraf 3 disebutkan bahwa dilarang baik sebelum maupun sesudah perayaan kanonik menurut norma paragraf pertama mengadakan perayaan keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk menyatakan atau memperbarui kesepakatan perkawinan. Nah, bukankah hal ini telah dilanggar oleh Gerald dan Ayu, yaitu perkawinan ganda, yakni adanya perkawinan dengan ritus dengan agama Muslim pada saat sebelum adanya pernikahan di dalam katedral. Atas hal ini, kita dapat mengatakan dengan tegas bahwa Gerald dan Ayu tidak melanggar aturan itu. Karena dalam aturan itu yang disebutkan tadi adalah sebelum dan sesudah perayaan Katolik untuk menyatakan atau memperbarui kesepakatan perkawinan. Nah, memang yang sebelum pelaksanaan perayaan di gereja katedral, mereka telah melakukan perkawinan dengan akad nikah Muslim. Namun, itu tidak dilihat oleh gereja sebagai kesepakatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam kanon tadi. Dalam gereja Katolik, yaitu dalam kanon nomor 1057, kesepakatan perkawinan disebutkan adalah di mana kedua mempelai wajib saling memberikan dan menerimakan janji atau kesepakatan nikah dan tidak dapat diganti oleh kuasa manapun. Jadi kesepakatan nikah yang disebutkan dalam kanon 1127 tadi hanya terjadi dalam perayaan di dalam katedral itu. Karena dalam akad nikah yang dilangsungkan oleh Gerald dan Ayu, tidak yang dilaksanakan dalam perayaan Muslim itu, tidak ada yang namanya kedua mempelai saling memberi dan menerimakan janji sebagaimana mereka laksanakan di dalam gereja katedral. Yang ada dalam perayaan akad nikah itu justru ialah mempelai pria menyatakan dan saling menerimakan janji bukan dengan mempelai perempuan, melainkan dengan wali nikah yang disaksikan oleh kedua saksi. Nah, dengan jelas bahwa kesepakatan perkawinan hanya terjadi di dalam gereja katedral dan tidak ada sebelumnya peneguhan atau kesepakatan perkawinan sebagaimana diawaskan oleh kanon 1127 tadi. Nah, lantas kemudian apakah dengan akad nikah itu Gerald sebenarnya sudah menyangkal imannya?
Karena sejauh yang kita tahu, dalam akad nikah seorang yang mau menikah, seorang non-muslim harus menjadi muslim terlebih dahulu dengan mengucapkan syahadat muslim. Nah, dalam hal ini kita harus tahu bahwa ternyata dalam muslim ada pernikahan atau akad nikah yang tidak mewajibkan seorang non-muslim mengucapkan syahadat. Akad nikah ini disebut akad nikah para Madinah. Akad nikah para Madinah ini jugalah yang terjadi dalam pernikahan Katolik beda agama yang viral beberapa minggu lalu yang terjadi di Semarang. Salah satu tokoh akad nikah para Madinah ini adalah Ahmad Nurkolis. Kita bersyukur adanya akad nikah para Madinah ini, sehingga dengan demikian semakin terwujudlah toleransi. Nah, saya juga mau memberitahukan bahwa pernikahan dalam gereja Katolik itu dibagi menjadi dua perkawinan, yaitu perkawinan sakramental dan perkawinan non-sakramental. Perkawinan sakramental adalah hanya perkawinan antara sesama orang Katolik. Sedangkan jika seorang Katolik menikah dengan non-Katolik, atau bahkan kedua mempelai sama-sama non-Katolik, maka perkawinan itu bukanlah perkawinan sakramental. Dan hal itu akan tampak dalam perayaan liturginya, di mana dalam perayaan perkawinan non-sakramental, seperti yang dilakukan oleh Gerald dan Ayu, tidak disertakan dengan perayaan Ekaristi, sehingga juga tidak ada yang namanya penerimaan komuni. Maka lihatlah, dalam perkawinan Ayu dan Gerald, Uskup Suharyo dan pastor pendamping tidak menggunakan pakaian lengkap misa, khususnya kasula, melainkan mereka hanya menggunakan alba, dilapisi superpli, dan akhirnya stola. Memang dimungkinkan juga menggunakan mantel yang disebut pluviale untuk perayaan pernikahan non-sakramental seperti yang digunakan oleh pastor dalam perkawinan beda agama di Semarang yang juga cukup viral beberapa waktu yang lalu. Nah, kiranya dengan ini terjawablah pertanyaan kita bahwa pernikahan Gerald dan Ayu bukanlah pelanggaran atas aturan hukum kanonik Gereja Katolik. Karena itu jugalah Uskup Agung Jakarta tidak melanggar, melainkan justru dengan itu ia memberikan teladan yang luar biasa. Karena perkawinan ini, perkawinan beda agama yang dipimpinnya, dapat kita lihat sebagai suatu bentuk toleransi. Bayangkan seorang pengantin berjilbab dan lihat juga ibunya berjilbab datang ke dalam gereja untuk melakukan perayaan perkawinan. Uskup menyambut mereka dengan hangat. Satu lagi hal yang mungkin luput dari perhatian kita adalah kerendahan hati dan keramahan Uskup Suharyo. Saya melihat dalam video perkawinan itu, Uskup Suharyo mengangkat bantal pada saat ritus mohon doa restu dan meletakkan bantal itu di depan kaki kedua orang tua yang muslim. Hal ini biasanya dikerjakan oleh pelayan, misalnya Miss Dinar. Namun Uskup Suharyo justru dia yang melakukan itu. Inilah bukti kerendahan hatinya. Dia tidak merasa bahwa sebagai uskup atau bahkan sebagai kardinal ia tidak pantas melakukan pelayanan itu. Ia melayani orang muslim yang datang ke gereja katedral. Dan lihatlah pernyataan yang luar biasa menarik dari Uskup Suharyo kepada media yang menanyakan perihal pernikahan beda agama yang viral itu. Ia menjawab, "Benar, saya yang memimpin perayaan itu. Karena menikah itu adalah hak asasi manusia. Agama juga hak asasi. Jadi, gereja dalam hal ini ordinaris wilayah memberi dispensasi untuk nikah beda agama." Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita melihat dengan terang bagaimana kebenaran pernikahan beda agama yang viral itu. Pernikahan beda agama memang tidak diberikan begitu saja oleh gereja. Pada umumnya gereja meminta agar umatnya menikah dengan sesama yang Katolik. Namun di atas segala hukum yang ada, gereja tetap menjunjung belas kasih, di mana dengan gereja murah hati mengupayakan yang terbaik bagi keselamatan jiwa, misalnya dengan memberi dispensasi bagi mereka yang beda agama untuk menikah dalam gereja Katolik. Di satu sisi, perkawinan beda agama juga adalah tanda toleransi dan belas kasih gereja. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene. Bapa yang